Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Ali Mustafa, nomor absen 15 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Franta Triamailani, absen 16 dari kelas 11 MIPA 4. Saya Iva Daruda Janita, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 4. Saya Lutfi Madani, absen 23 dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Raffi Alexandra Dantoro Putra, absen 28 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, saya Yayun Sulistya Rifanka, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 4. Hai guys, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan cara pembuatan koloid. Pembuatan koloid bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu kondensasi dan dispersi. Biar lebih paham, yuk langsung kita simak penjelasannya. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Pada cara ini, pembuatan dilakukan dengan menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan dengan partikel yang lebih besar. Secara sederhana, pembuatan ini menggabungkan koloid yang sudah ada dengan partikel kecil yang lainnya. Pembuatan ini bisa dilakukan melalui 3 cara, yaitu reaksi redoks, dekomposisi, dan hidrolisis. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Yang pertama, reaksi redoks merupakan reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Contohnya pada pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Yang kedua adalah dekomposisi, merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya pada pembuatan sol AS2S3 dengan pengaliran gas asam sulfida ke dalam larutan arsenit. Yang ketiga adalah hidrolisis. Hidrolisis merupakan reaksi suatu senyawa dengan molekul air untuk menghasilkan sol logam. Contohnya pada pembuatan sol FeOH3 dengan mencampurkan larutan jenuh FeCl3 ke dalam air mendidih dan diaduk hingga larutan berwarna merah kecoklatan. Pembuatan koloid yang kedua yaitu dengan cara dispersi. Cara ini berbeda dengan cara kondensasi. Cara dispersi adalah memecahkan suatu partikel yang besar atau suspensi menjadi partikel yang lebih kecil atau koloid. Untuk melakukan pemecahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, peptisasi, yang kedua busur Bredig, yang ketiga mekanik. Yang pertama, peptisasi. Pada cara ini partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat pemeptisasi. Contoh, endapan AlOH3 dipeptisasi oleh AlCl3, endapan NiS oleh H2S, dan agar-agar dipeptisasi oleh air. Yang kedua yaitu busur Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, dan Pt. Caranya, arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui 2 buah elektrod logam atau bahan terdispersi. Kemudian kedua elektrod itu dicelupkan ke dalam air hingga kedua ujung elektrod hampir bersentuhan agar terjadi loncatan bunga api. Yang ketiga adalah mekanik. Mekanik pada cara ini butiran-butiran kasar digerus atau digiling dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu, lalu diaduk dalam medium pendispersi. Contoh, sol belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan gula pasir. Kemudian serbuk yang sudah halus tersebut dicampur dengan air. Bahan dan alat untuk pembuatan koloid adalah sendok, gelas berisi air, dan susu. Langkah-langkahnya, tuangkan susu cair tersebut ke dalam gelas yang bersedia. Campurkan kedua bahan tersebut hingga menghasilkan larutan susu. Itu tadi cara pembuatan koloid dengan menggunakan susu cair. Oke guys, selesai sudah bahasan kita mengenai cara pembuatan koloid. Materi koloid memang sangat asik buat dibahas karena materi ini banyak ditemukan di kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton video kami tentang pengertian dan cara pembuatan koloid.